Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan pada saudara bahwa Godfidence itu adalah confidence in God. Tetapi juga saudaraku, no confidence in the flesh. Jadi tidak mengandalkan kemampuan apapun secara lahiriah. Kita lihat contoh yang jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 dia peringatkan bahwa harus berhati-hati kepada apa? Anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebab pada saat itu ada banyak orang mengatakan untuk mengikut Kristus harus jadi seperti Yahudi, harus disunat. Sunat itu baik saja buat kesehatan, tetapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kesehatan bukan keselamatan. Dan dia berkata, kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Ya, dikatakan di sini, have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh adalah, saudaraku, confidence yang sebenarnya. Karena confidence adalah lawan. Confidence itu percaya diri, pede memang. Tetapi kalau confidence percaya dia. Hidup saya terbagi dua, antara percaya diri sampai saya dilahirkan kembali. Sekarang pede percaya dia. Nah, firman Allah mengatakan kalau mau menaruh kepercayaan pada diri, dia sebutkan, aku ini orang Yahudi, orang Israel, suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Ya asli ini orang Ibrani asli, Hebrew of the Hebrews. Tentang pendirian pada hukum Taurat, tidak main-main. Orang yang memisahkan diri, dia orang Farisi. Dia belajar daripada Gamaliel, yaitu guru besar pada saat itu tentang Yudaisme. Tentang kegiatan aku penganai jemaat. Dia adalah saudaraku, kebenaran mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Dia masih muda. Dan bahkan belum menikah dia dapat satu kesempatan untuk masuk dalam kelompok elit daripada agama Yahudi. Dan saudaraku, dia pakai untuk menangkap orang. Dia pakai untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dia berkata, apa yang dahulu ku anggap keuntungan yang membuat dia confidence, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dan dibuang, tidak dianggap sampah. Contoh yang lain, Paulusnya Asia, John Sung. Tidak banyak orang Tionghoa ataupun Chinese yang menjadi doktor lulusan Amerika. Dari kapal, tidak tahu siapa yang menginjili, pasti ada. Dia bertobat. Dan apa saudara dia lawan satu hal yang mungkin dianggap ekstrim. Saudara yang dia banggakan, yaitu ijazah dari Amerika, dia lempar ke laut, saudaraku. Jadi kalau saudara mau dapatkan confidence, apa yang saudara anggap hebat, apa yang saudara anggap itu membuat saudara lebih dari yang lain, anggaplah sampah, saudara. Luar biasa. Salah satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu Adi Manuhutu. Itu saudaraku, dia mungkin bisa confidence in the flesh, suaranya luar biasa, bebas dari affair, nama baik. Saudaraku, tanpa sadar mungkin beliau jadi confidence. Satu hari dia kecelakaan. Dan apa yang terjadi saudara, ketika dia pulang, itu golden record yang ada di ruang tamunya yang dia banggakan. Ya, golden record itu hilang semua. Ternyata dibakar oleh istrinya. Loh, di mana itu semua? Aku membantu kamu supaya kamu rendah hati. Dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada golden record dalam hidup saudara. Ada pencapaian-pencapaian yang saudara anggap luar biasa. Mungkin juga dalam diri saya. Semua itu belajar Rasul Paulus, kita anggap sampah, saudaraku ya. Sampah di sana bukan sampah yang kita ngerti, dia sebutkan itu dung. Dung itu apa? Kotoran. Wow, yang kita anggap trofi oleh Rasul Paulus dianggap kotoran, saudara. Karena salah satu yang paling bahaya adalah the king of pride. Raja kesombongan, itulah iblis. Yesus sangat rendah hati, humility, tetapi iblis sangat pride. Karena itu mari kita jauhkan itu semua. Have confidence in God. God bless you. And no confidence in the flesh. God bless you all. Amen. Shalom, kita masuk pada minggu yang kesekian. Confidence in influence, confidence in Christ. Jadi saya tidak membuka, saya biasakan untuk tidak ngawali dulu
dengan suara gembala ya, tetap saya ingin tes begitu. Tapi beberapa kali dan selalu ya, ternyata apa yang sudah beliau sampaikan, saya sebagai murid dan beliau adalah mentor Bapak Gembala, dan ternyata Gembala senior, Bapak Gembala di lokal di tempat ini, nyata sama, kita dalam urapan yang sama. Baik, kita akan lanjutkan tentang bagaimana kita mesti berjalan di sini dan akhirnya punya kemampuan, karena goalnya itu adalah kita memberi dampak ya, saudara ya, memberi dampak ya, dari confidence kepada Godfidence itu ada proses. Dan kalau itu sudah terjadi, kita akan pasti memberi dampak yang hebat. Kita akan belajar di waktu yang tidak terlalu lama ini tentang bagaimana kita cakap menanggung segala sesuatu. Yang pada akhirnya kita nanti akan bisa memberi influence yang semestinya dan nama Tuhan dimuliakan. Saya ulang kembali saja karena tadi sudah, dan ini senang. Saya coba buka Merriam-Webster, terjemahannya kayak begini. Confident adalah perasaan atau kesadaran akan kekuatan diri sendiri. Jadi perhatikan, kuncinya adalah kekuatan diri sendiri. Lalu ada koma di situ, memiliki keyakinan sempurna pada kemampuannya untuk berhasil. Siap menghadapi resiko dengan percaya diri, itu confident. Dan semua motivator mengatakan itu baik. Dan memang baik. Dalam takaran-takaran yang pas, percaya diri itu penting. Confident itu penting dalam takaran yang pas. Ya. Tetapi puji Tuhan, kita selama 1 bulan ini ditransformasi tidak kepada confident ansih, tetapi kepada Godfident. Confident itu penting, saudara. Orang tanpa percaya diri nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lawannya yang ekstrim itu minder wahden, jadi rendah diri, dan itu malah potensinya enggak keluar. Maka kalau kita belajar confident, maka Godfident, maka confident jangan dibuang sebetulnya ya, tetapi disempurnakan. Ya, percaya diri yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Bahkan nanti Godfident itu sebetulnya adalah confidence tapi kepada Tuhan. Dasarnya ya, jadi Merriam-Webster begitu. Saulus adalah contoh betapa dia orangnya itu dari dulu confident banget dia. Tadi sudah disebut juga oleh Bapak Gembala Senior, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Wow, very confident. Disunat hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin. Oh, Ibrani asli, stampum tentang pendirian. Oh, aku pelaksana hukum Taurat, aku orang Farisi. Bukan hanya teori, tentang kegiatan sampai prakteknya. Aku penganiaya jemaat. Waduh, cek kendel ya. Waduh, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Gua ndak ada cacat. Oke ya, ini gambaran Rasul Paulus dengan begitu confident. Aku ndak ada cacat loh. Oh, aku hebat. Jalan terus, akhirnya dia overconfident. Makanya confident itu berbahaya kalau lebih limitnya. Aku dulu pernah menyangka katanya, bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem, tidak hanya di pinggiran-pinggiran, tapi sampai ibu kota. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke penjara, setelah aku memberi kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju mereka dihukum mati. Itu gambarnya martir pertama. Si Stefanus yang dihantemi dengan watu, dan ada seorang pemuda yang ada di situ namanya Saulus. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Stefanus dirajam. Tetapi aku juga setuju jika orang Kristen dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka. Bayangkan, dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Aduh, masuk ke dalam gereja-gereja, masuk ke dalam sinagoga. Lupa Yesus atau tidak. Wah, ini over pride, over confidence ya. Dasarnya tadi
Orang Ibrani asli, dididik Gamaliel, hidup tidak bercacat. Dan memaksa orang Kristen menyangkal imannya. Dan dalam amarah, waduh, yang meluap-luap aku mengejar mereka. Bahkan sampai ke kota-kota asing. Waduh, prestasinya saya rasa belum kita temukan ya sampai hari ini. Orang yang kayak begini dalam menjalankan agamanya. Yang kemarin Usama bin Laden aja enggak seperti itu ya. Dia cuma agak pengecut ngebom dari jauh gitu aja. Tapi ini datang loh ke gereja-gereja itu. Seret, paksa, wantemi sudah kayak begitu itu. Hasilnya like confident terlalu orang akan jadi overconfident. Dan akhirnya tidak berpusat kepada Allah tapi kepada diri. Ingat ya, confident itu sumbernya perasaan atau kesadaran akan kekuatan diri sendiri. Oke, kita skip. Kita sudah contohnya Paulus dan akhirnya overconfident. Hasilnya dituduh oleh Yeremia sejak zaman jauh sebelum itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi sebenarnya tindakan overconfident seperti itu. Hatinya menjauh dari Tuhan. Oke, kita skip ini. Ya, tapi bukan berarti kita mulai hari ini diajar sama Rock gak boleh percaya diri. Bukan, saudara ya. Tapi letakkan ini pada porsi yang tepat. Karena confident yang berlebihan karena diri sendiri itu akan berujung kepada overconfident dan itu akan menghasilkan kutuk. Tuhan tidak suka orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oke, kita jalan lagi. Sekarang masuk di dalam apa itu Godfident. Saya pakai ini terjemahan dari Rock sendiri. Saya kutip ya. Godfident adalah percaya sungguh kepada Tuhan yang memegang kendali. Dan bahwa segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, ini beda kan. Jadi dia mampu tetapi di dalam Dia. Tidak lari dari tanggung jawab karena kutanggung. Tetap berani menanggung. Tidak semua, wes Tuhan aku gak melok-melok. Bukan. Berani menanggung. Tetapi kekuatannya dari Tuhan. Godfident adalah percaya bahwa segala sesuatu bahkan hal yang sulit dan menyakitkan dapat bekerja sama untuk kebaikan kita. Itu Godfident. Jadi kita bukan lari tetapi malah sanggup bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya Rasul yang tadi saya cerita Rasul Paulus saja ya. Ngalami transformasi dan akan kita kulik dia di surat Filipi yang pada pagi ini kita bahas. Tetapi akhirnya ayat tadi juga keluar. Dia ngalami transformasi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku kata Pak Arifin tadi kan. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena sejak aku mengenal Kristus Yesus Tuhanku ternyata lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Jadi confident yang salah, yang over, yang ngejar-ngejar umat Tuhan dengan kayak begitu ku lepaskan kebanggaan itu. Dan menganggapnya sampah. Hubungkan dengan minggu lalu pertobatan tidak berhenti di tengah. Tapi supaya aku mengejar sekarang. Memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia sekarang setelah ada di dalam Kristus. Lagi-lagi bukan dengan kebenaranku sendiri. Ini bahaya loh saudara. Sudah di dalam Kristus tapi nggawa benderi dewe juga salah. Aku anak Tuhan. Tapi aku tak skip kebenaran lama. Aku tetap benderku dewe. Tapi sudah jadi anak Tuhan, ini celaka. Tapi transformasinya sempurna Rasul Paulus. Karena bukan mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena aku percaya kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini transformasi Rasul Paulus. Akhirnya ini ayat emas kita baru setelah ngalami itu semua. Nanti prosesnya saya tunjukkan dan kita berakhir. Akhirnya ini makanya muncul ayat emas kita kan. Di dalam tema tadi itu. I can do all things through Christ who strengthen me. Akibatnya apa? Akhirnya segala perkara dapat lagi-lagi ayatnya. Bukan Allah tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Jadi dia masih tetap ada tanggung jawab
Kristiani di situ. Ada tanggung jawab Kristen di situ. Orang Kristen mesti bicara segala perkara dapat kutanggung. Tetapi di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Ini menjadi sebuah ayat emas. Apalagi saya hobi. Saya hobi quote ya. Seneng lihat quote-quote orang hebat-hebat. Tetapi ada cukup lama. Saya akhirnya dan sempat sharing dengan istri, memang kadang-kadang ayat ini jadi quote juga. Jadi semacam deklarasi. Jadi semacam ayat emas. Dalam segala, tanpa mikir transformasinya, tanpa mikir yang di atas semua, ngomong segala perkara dapat kutanggung. Waduh, itu kan menyenangkan ayat ini. Ayat indah ini muncul, saudara. Tidak sederhana, saudara. Tidak sederhana. Paulus sampai pada titik segala perkara dapat kutanggung ini. Ini bukan karena dia kemudian dari sononya jadi kuat, tidak sebetulnya. Tetapi ada transformasi jalan sunyi yang ingin kita kulik. Kenapa sih? Saya lahir besar dari gereja aliran Pantekosta dan karismatik. Tanpa lihat konteks, ayat ini sering tak pegang sejak saya muda. Segala perkara dapat kutanggung. Saya diingatkan, ada orang memang yang pegang rema itu betul-betul dan jadi nyata. Begini saudara ya, kebenaran itu tidak bisa kita hanya ucapkan sebagai sebuah ayat emas lalu akan mentransformasi kita, tidak. Tapi harus terjadi transformasi dulu. Baru setelah itu kita bisa ngomong segala perkara dapat kutanggung. Itu melewati jalan sunyi yang tidak gampang. Ayat emas ini benar-benar harus mengubah. Makanya dari itu kita tidak boleh lepas konteks. Saya bacakan dulu ya. Konteksnya di mana? Ayat itu muncul ketika Paulus itu kurang lebih tahun 58. Ada yang ngomong 57 ya. Ketika dia ada di penjara. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi merupakan surat kiriman Rasul Paulus untuk jemaat Kristen di kota Filipi. Surat ini dikelompokkan surat-surat penjara ya. Bersama-sama dia dari penjara menulis beberapa surat, antara lain Filipi, Efesus, kemudian Kolose dan Filemon. Itu ditulis dari penjara. Penjaranya ada yang ngomong Kaisaria, ada yang ngomong di Roma. Tapi saya lebih cenderung di Roma karena nanti ada ulasan-ulasan berikutnya. Paulus di penjara di sana. Pada musim semi antara Maret dan Juni tahun 58 bersama Epaphroditus ya disampaikan. Nah, ini dasarnya, dan Filipi ini adalah jemaat yang heterogen. Ada orang Yudaisme yang bertobat terima Kristus, ada orang yang bukan Yahudi terima Kristus, dan ada orang-orang lain dari bangsa-bangsa di Asia kecil lainnya. Dan mereka terbentuk menjadi jemaat di Filipi. Menjelang Paulus dieksekusi, dia tulis surat ini. Dan muncul Filipi 4:13 yang fenomenal. Yang memberkati hampir semua orang. Saya ingat pada tahun berapa itu, ketika Evander Holyfield bertarung dengan Mike Tyson, celananya ditulis Filipi 4:13. Mudah-mudahan dia ngerti itu ya. Mungkin dia menghadapi Mike Tyson itu adalah monster, makanya dia kuatkan celananya, petinju. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Begini ya saudara. Makanya saya tadi ngomong, saya dari latar belakang Pantekosta karismatik yang gampang kadang ayat bagus, quote bagus ini kita ambil kalimat-kalimat bijaksana itu. Ingat ya saudara, hal-hal itu baik, tapi makanya saudara saya ajak untuk belajar latar belakang supaya kita tahu. Ya, Efesus 4:13 itu tidak ecek-ecek. Keluar dari sebuah pergumulan yang luar biasa. Kondisinya seperti ini. Dia di penjara. Ya, tetapi bayangkan di dalam penjara yang seperti itu, Paulus itu yang sudah memiliki confidence, akhirnya dia bisa mempengaruhi. Coba dalam Filipi 1 dia ngomong, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku di dalam penjara ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Keren ya? Keren loh. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana lah, makanya kok saya lebih percaya Paulus itu ada di Roma ya waktu itu menjelang akhir hidupnya.
Ada di istana orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus itu enggak, waktu di penjara dia bukan menganggap itu sebagai sebuah aib karena melakukan sebuah tindakan kriminal, tidak. Apa yang terjadi atasku justru menyebabkan kemajuan Injil. Konon teman satu selnya bertobat, kepala penjara di Filipi bertobat, saudara. Jadi Godfident yang muncul dari ini nanti di bagian akhir, yang muncul dari sebuah proses hidup bersama Tuhan, itu mampu menginfluence sekitar kita. Jadi bukan cuma sugestif untuk kita bisa keluar dari kesulitan, sehingga Filipi 4:13 kita comot aja begitu, gitu loh maksud saya. Nah, kita mesti belajar ini ya. Akhirnya influence-nya terjadi begitu hebat. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku ini untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Oh, keren, saudara. Godfident dalam ini yang ingin rock gereja kita tuju sebetulnya. Dengan mengajar kita sepanjang bulan ini, setelah kita masuk yang bulan lalu, sekarang Godfident in influence, supaya ini loh. Godfident itu akan mempengaruhi sekitar kita. Membuat orang lain bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Begitu. Influence-nya luar biasa. Kalau yang pertama, confident itu akhirnya membawa kehancuran. Godfident itu punya kuat. Tapi ingat, Filipi 4:13 tidak bisa kita comot begitu saja secara sugestif. Banyak beda loh ya. Yang berasal dari proses transformasi. Yang lama itu kok anggap sampah, kebenaran lama, kemudian masuk dan nanti lewat jalan sunyi itu. Itu beda dengan secara sugestif. Karena begini, orang asal klaim. Contoh ya, Paulus itu ngalami, aku tahu dia jalan sunyinya, bukan asal klaim. Dia ngomong segala perkara dapat kutanggung itu karena dia, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi tahu semua. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan dan dalam hal kekurangan. Jadi Paulus sudah ngalami itu semua. Makanya kemudian dia ngomong segala perkara dapat kutanggung. Saya lanjutkan. Bukan secara sugestif saja, ingat ya. Kalau kita belum lewat jalan sunyi dan belum tahu kebenaran, tiba-tiba kita secara sugestif mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Itu hati-hati saudara. Kadang-kadang bukan seperti itu yang dimaksud. Karena apa? Tetapi kepada orang jahat Tuhan berkata, engkau tidak berhak mengucapkan hukumku dan berbicara tentang perjanjianku. Diklaim-klaim. Ingat ya. Karismatik kadang tidak masuk terlalu dalam. Tapi ayat bagus-bagus dicomotin memang oke lah. Daripada kita quote-quote yang lain-lain lebih baik firman Tuhan. Saya ngomong kalau itu jadi rema lah ini kuncinya. Firman harus jadi rema dulu. Pertama firman itu logos. Kita baca ilmu pengetahuan. Tapi setelah itu dimengerti masuk. Diinternalisasi. Dilakukan. Begitu kita lakukan dari hari ke hari, dia jadi rema. Dan pada saat itulah firman itu punya kekuatan dahsyat. Itu yang saya maksud. Tidak sugestif. Jadi firman itu bukan jimat. Agama-agama dunia itu gak peduli orang jahat, pokoknya dikai sikap, dikai cekelan, nanti kamu bisa. Firman gak gitu, saudara. Gak bisa. Kita harus masuk jalan sunyi. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa artinya menderita. Aku tahu apa artinya. Itu jadi harus aku tahu. I know. Lalu ujungnya segala perkara dapat kutanggung. Kekristenan itu tidak sama dengan dunia. Sekarang kalau dengan dunia itu begini. Saudara tidak perlu ikut apa-apa. Kepingin soge, berangkat nang Gunung Kawi, turu nek kono telung bengi, engko ngipi ketiban apa blek ngono lalu dipegang, lalu diimani betul. Firman Tuhan tidak bisa gitu. No.
Kita tidak bisa pegang firman secara subjektif. Bedanya iman itu harus terinternalisasi, masuk, difahami, kemudian jadi rema dalam hidup. Masuk. Itu dia akan punya sebiji sesawi saja, dia bisa memindahkan gunung. Daud ngomong gak bisa. Sebab engkau tak mau menerima teguranku dan menolak perintah-perintahku. Karena enggak bisa terus comot. Ingat ya, yang kita ajarkan di Rock adalah sebuah firman yang bekerja dari dalam. Yang menghasilkan sesuatu. Nah, oke, kita lanjutkan. Kenapa Rasul Paulus bisa tertransformasi dan pada akhirnya dia mengerti itu? Aku tahu apa artinya kelebihan, kelimpahan. Aku tahu apa artinya kekurangan. Ada nasihat Agur bin Yake. 2 hal aku mohon kepadamu, katanya. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah aku daripada kecurangan dan kebohongan. Lalu dia ngomong, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya apa? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Paham saudara ya? Jadi ketika Paulus ngomong, segala perkara dapat kutanggung. Dia telah melewati nasihat ini. Aku tahu apa artinya kenyang. Kalau saudara baca dengan teliti surat Filipi ayat sebelumnya, Paulus itu sebenarnya sedang bersuka cita atas pemberian jemaat. Aku bersyukur atas pemberian jemaat, bahwa hatimu sekarang sudah kembali berubah. Memang kamu ingin memberi aku uang, bantuan dan lain-lain. Tapi ingat, bukan karena itu. Itu maksudnya Paulus. Aku ini sudah mencukupkan dalam segala hal. Jadi Paulus itu tidak mau bergantung, tapi juga tidak mengipasi orang supaya do sesuatu untuk dia. Jadi dia itu benar-benar, waduh, saudara masukilah ke situ sehingga saudara benar-benar karena satisfy kita itu with God gitu lah. Nah, disitulah yang kita nanti akan, aku tahu. Gini ya saudara, kenapa Paulus itu segala perkara dapat dia tanggung? Karena dia pernah kenyang, tapi juga pernah lapar. Dalam dua-duanya itu, dia tidak pernah mencemarkan Allah. Coba ya. Makanya pernah hambanya Pak Surono khotbah di sini tentang memanage kesuksesan. Ujian pertama itu ujian kekenyangan, saudara. Orang akan bisa cakap menanggung segala sesuatu ketika dia cakap menanggung kesuksesan. Maka apabila Tuhan Allah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah yang Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan kepadamu kota besar yang tidak kau dirikan, rumah penuh berisi berbagai barang yang baik kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun pokoknya semua, kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah menjadi kenyang, perhatikan ini, maka berhati-hatilah supaya engkau tidak melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebaliknya, engkau harus tetap takut akan Tuhan Allahmu. Bahkan ditegaskan oleh Musa, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Ingin saudara cakap menanggung segala sesuatu, Anda harus belajar menanggung kesuksesan. Hari ini banyak orang begitu hidupnya berhasil, yang dipikir orang dunia rabi maneh. Begitu hidupnya berhasil, berselingkuh. Begitu hidupnya berhasil, berfoya-foya. Ini orang gak kuat sugih kalau begini. Saya ngomong begini, dan Tuhan taruh ini, karena GPI Rock akan diberkati berlimpah-limpah. Jadi Anda disiapkan dulu, ya punya mental. Tuhan lebih cinta saudara. Jadi Filipi 4:13 itu dasarnya kayak begini, tidak ringan. Paulus sudah ngerti benar. Orang yang tidak cakap menanggung sukses. Kalau saya mau sebut satu-satu banyak yang bergelimpangan. Justru dikala dia sukses. Yang narkoba lah, yang inilah, yang jauh dari Tuhan. Yang sombong lah, yang flexing lah, yang macam-macam. Anda tidak akan cakap. Anda tidak akan pernah bisa menanggung hal berat dalam hidupmu. Ketika 2 ujian tidak bisa dilalui. Menanggung kesuksesan itu tidak mudah. Orang bekerja keras, tapi ketika hati-hati di situ.
hati-hati. Kekristenan harus diajar juga untuk bertanggung jawab dalam kesuksesannya. Saudara yang sekarang dalam perjalanan menuju sukses, aminkan ini. Karena begitu Tuhan melihat engkau cakap menanggung sukses, Tuhan tidak akan ragu memberkatimu lebih dari apa yang kau pikirkan. Tapi kalau engkau masih mentah, kemudian memang sukses secara finansial, berkat itu begini loh, berkat itu segala sesuatu yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Itu berkat. Apa artinya? Kata Yesus, kamu memiliki dunia tapi kehilangan nyawa. Ayo belajar dulu saudara, rok belum besar. Dan kita akan jadi besar, katakan amin. Tapi ayo sebelum jadi besar, kita bersama-sama harus seperti kata Musa ini. Hati-hati, jangan ini sebentar lagi pasang AC, sebentar lagi pasang kaca, nanti sebentar lagi masuk sana, orang akan datang, nanti naik tambah gede, tambah besar, tambah besar. Biarlah Pak Sugiarto, saya dan kita semua makin berhati-hati supaya tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau engkau dulu naik sepeda ontel, sekarang bisa naik motor, lalu bisa naik mobil, lalu mobil lebih mewah lagi. Mewah 1, mewah 2, mewah 3. Dulu nangis guguk. Justru ketika engkau sekarang ada pada puncak suksesmu. Hati-hati kata Pak Jokowi, hati-hati. Menanggung sukses itu tidak gampang. Makanya Agur bin Yake itu, sebelum aku mati 2 hal aku minta. Bisa. Ada orang kuat sugih, gak kuat melarat. Tapi ada orang kuat melarat, tapi gak kuat sugih. Tapi Rasul Paulus melarat kuat, sugih kuat. Makanya Filipi 4:13 itu dia strong. This is the real confidence. Kalau hari ini engkau menempatkan dirimu dalam posisi Tuhan, ajar aku juga apabila aku berhasil nanti. Aku tidak pernah melupakan engkau. Dan makin cinta Tuhan. Uang. Itu pesuruh yang baik. Tapi bukan Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang jahat. Tapi kacung yang baik. Jangan anti dengan duit. Duit itu bisa segala-galanya. Uang harus jadi pesuruh kita. Tapi jangan sampai dia jadi Tuhanmu. Banyak orang tidak bisa menanggung sukses. Hamba-hamba Tuhan telah banyak berdoa. Kiranya jemaat ini berhasil. Sukses, karyamu berhasil semua. Tuhan tahu. Kau mesti masuk jalan sunyi dulu. Ngerti apa artinya kelimpahan. Ngerti apa artinya kenyang. Supaya engkau tidak sombong. Dan melupakan Tuhan. Melupakan keluarga. Kait epok titik macam-macam. Tidak bisa. Ayo kita mental kita dulu kita baik. Minta kepada Tuhan semua apa yang kau ingini. Tapi minta dulu hati yang lurus seperti ini. Seperti Agur bin Yake. Supaya aku tidak melupakan engkau. 2 hal aku minta sebelum aku mati. Supaya aku tidak menyangkal Tuhan ketika kelaparan dan mencuri. Dan tidak sombong waktu aku diberkati. Amin saudara. Ayo jalan terus ya. Awas. D.L. Moody mengatakan kita lebih mumpuni menghadapi penderitaan ketimbang kemakmuran. Karena dalam kemakmuran kita cenderung lupa Tuhan. Lupa ibadah. Lupa Tuhan. Lupa anak. Lupa istri. Kalau dengan istri podo-podo sengsara mulai diberkati sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang kayak enak. Sudahlah ini banyak cerita di luar. Tapi dijauhkan kiranya dari GPI Rock Malang. Katakan amin. Bahaya loh ini. Bahaya. Kita mesti belajar ya. Doakan saya Pak Sugiarto. Semua pelayan di sini. Supaya sing iso khotbah niki ini gak koyo gajah diblangkoni. Iso khotbah dok gak iso nglakoni. Saudara masih berdoa. Jagaan pendetaku itu. Kalau dia makin diberkati. Supaya tidak melupakan Tuhan. Kok sunyi saudara? Bikin janji sendiri dalam hatimu. Tuhan ini sedang. Siapa yang bisa dipercaya ya? Oke.
kasih. Saya sekian puluh tahun, 30-40 tahun kerja di bank. Kalau ada sebuah kantor bisa memanage dengan baik, justru minta apapun kita beri, saudara. Dan makin digedek no kantor itu, branch itu. Tapi ada branch yang memang tak bisa. Ya sudah, minta apa-apa dipersulit. Tapi ketika kita Tuhan ngerti itu. Aku cakap menanggung segala sesuatu, kata Paulus. Ketika aku kenyang. Gak lupa diri. Masih ingat gereja. Pedok pendetone sik nyopo. Pedok konco komsel sik halo. Pedok ana koncone sing susah gak mek ditutupi fotone tok. Wes kalau saya teruskan ini nanti ada banyak. Paham saudara di sisi ini? Ayo hati-hati ya. Kita mau diberkati sama Tuhan. Katakan amin. Tapi mesti cakap dulu menanggung kesuksesan. Yang kedua, cakap menanggung penderitaan. Menjelang dieksekusi setelah di Filipi, Paulus ditinggalkan hampir semua orang-orang dekatnya. Yang karena saya sudah coba survei, karena memang beberapa orang itu tidak tahan sudah menderita. Karena memang Paulus akan dieksekusi. Dia ngomong dengan pilu, datanglah secepat mungkin. Ini waktu di penjara dia, kepada Timotius. Sebab Demas telah meninggalkan aku. Ia mencintai hal-hal dunia. Dan lari sana loh ke kota lain, Tesalonika. Kreskes juga telah berangkat ke Galatia. Titus ke Dalmatia. Aku dewean. Hal ekstrem kedua adalah orang Kristen mesti cakap menanggung penderitaan. Kalau hari ini engkau ada dalam posisi menderita, jangan pernah menyangkali Tuhan dan bertindak seperti istri Ayub. Sangkali Tuhan dan mati saja. Buat apa tetap percaya Tuhan? Penderitaan pun berbahaya. Banyak orang akhirnya ya sudahlah aku pindah iman. Asal aku bisa masuk sana. Asal aku bisa dapat duit. Oke lah soal iman gampang dicari kapan-kapan. Saudara, oke lah aku akan ambil walaupun tidak seiman. Kompromistis. Tidak tahan menderita. Kemarin di grup BMGK ditulis bahwa Irian Barat, beberapa pulau-pulau masuk di Papua. Seorang sahabat memposting, jari anak Tuhan pindah gara-gara mie dan minyak. Saudaraku. Ini fakta loh. Ada sebuah organisasi besar dari sebelah yang bikin perguruan tinggi, bikin sekolah di sana. Generasi Papua yang maaf ya, yang masih belum tersentuh oleh gereja. Memang captionnya akhirnya ditulis gereja pada kemana. Itu orang-orang yang saya tahu itu mereka sangat menderita. Bahkan ketika hujan-hujan kasih mie 1 bungkus. Gini ya saudara, 2 ekstrem ini. Kemakmuran dapat menggeser orang dari iman. Tapi penderitaan yang lama dan terus-terusan. Akhirnya ngomong Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan wis. Sejak aku percaya engkau belas apa janjine mbel gedes. Sorry Tuhan. Satu ketika saya ketemu seorang sahabat dan tidak tahu waktu itu saya lupa kisah pentingnya. Tapi tiba-tiba, waktu Maesong saya ketemu dengan teman ini dan kemudian saya dipanggil. Karena tahu saya seorang hamba Tuhan, dia ngomong, Pak Pendeta. Bahasa sehari-hari Tuhan itu hidup atau enggak? Loh ya hidup sih. Doakan saya ini terakhir sudah. Pokoknya omahku gak payu iki. Aku golek dukun mending katanya. Karena rumahnya itu ditumpang sudah ditulisi dijual bertahun-tahun gak laku-laku. Dan dia sudah kepepet. Iki lek gak payu-payu. Aku golek wong pinter loh. Lah kon kok ngancam aku? Terus saudara, 2 ekstrem ini hati-hati. Makanya segala perkara dapat kutanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku tidak sederhana. Anda harus masuk jalan sunyi ini dan mulai berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Masuk di sana terus. Pegang terus Tuhan sampai akhir. Apa yang ingin Tuhan mau. Ini menjadi penting hari-hari ini. Dan ketika engkau beralih dari confident masuk ke confident. Serap saripatinya itu. Ketika engkau mampu. Engkau akan mampu menanggung segala sesuatu. Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri saudara akan terus menolong saudara tumbuh dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Saudara ingin bisa punya pengaruh? 2 titik ekstrem itu mulai hari ini. Jalani dengan memahami betul maksud-maksud Tuhan buat saudara. Tumbuh terus dalam kasih karunia-Nya. Makin intens dekat dengan Tuhan. Jangan hanya puas dari kata orang. Masuk dalam kedalaman. Di tengah kekurangan, kau pasti akan ketemu Tuhan. Dan di tengah kelimpahanmu, kau tetap bisa melihat Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, Anda akan jadi seorang pemenang yang sesungguhnya. Jadi orang Kristen yang gak masah diapa-apa oleh setan sudah. Kuat. Karena engkau telah disiapkan oleh Tuhan. Saya ulang kalimat ini. Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik. Sudah memanggil kita jadi anak-anaknya. Akan terus menolong kita tumbuh dalam kasih karunia-Nya setiap hari. Baca firman, renungkan sampai pekerjaannya itu selesai, kata Paulus. Pada hari Yesus datang lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you.